Oke. Oke, oke teman-teman semua, eh, terima kasih yang sudah kasih love tadi yang sudah muncul. Hari ini saya dan Om Heri, Heri Rosyadi, kita mau duel inspirasi nih, bukan duel beneran ya. Kalau di bannernya itu kan kayak kita mau duel gitu. Sebenarnya duel yang kita maksud ini adalah bagaimana nanti kita tektokan nih. Kita akan menggali beberapa hal terkait dengan resolusi sebenarnya. Nah, karena sebelum saya masuk ke acara, saya mau kenalin dulu nih, mau perkenalan dulu dengan Bang Heri. Mungkin Bang Heri bisa perkenalkan diri dulu, Bang. Apa? Bisa perkenalan diri dulu, boleh? Perkenalan. Oh, perkenalan. Iya. Ya, apa aja tuh nama? Nama. Terus sekarang aktivitasnya apa, Bang? Yang lagi ditekunin apa? Nama saya jadi, terus saya saat ini aktivitasnya saya memiliki lokal gym ya, di Graharia, dan juga saya hari-hari saya juga ya business lah mungkin juga saya punya bisnis juga di sisi marketing dan ada beberapa bisnis yang lain. Tapi ya tugas saya apa ya setiap hari ya saya olahraga gitu. Terus ada bisnis, ya keluarga dan Oke. umur 40, sekarang mau masuk 46, jadi cukup tua. Iya, iya, iya. Nama gymnya apa, Bang? Ahibro ya? Apa? Nama gymnya Ahibro. Ya, nama gym saya punya gym namanya Afibro Ya. di Jakarta itu. Kenapa namanya Afibro? Itu karena gym kita khusus untuk pria. Makanya kontennya unik, nggak seperti gym yang lain, gymnya khusus untuk pria. Untuk menghindari ikhtilat ya, campur dengan yang perempuan itu ya. Ya, yang kita enggak. Oke. Oke, itu tadi Bang Heri. Jadi kita panggilnya Bang Heri aja nih ya, supaya lebih simpel ya Bang ya. Ya, boleh. Oke, teman-teman. Nah, tadi itu Bang Heri. Kalau saya sendiri Omar, saya akan membantu untuk kita berdiskusi nih sama Bang Heri. Nah, Bang Heri, ini kan sebenarnya kita masih di awal tahun ya Bang, di 2021 ya. Ya. Di 2021 ini kan kalau saya melihat fenomena gini Bang, fenomena banyak orang itu bikin resolusi awal tahun. Ya kan, bikin resolusi pengen badannya langsing lah, atau pengen lebih sehat lah, atau pengen jadi bodybuilder, atau apapun lah. Bahkan mungkin dari sisi bisnis gitu ya, pengen buka bisnis, atau pengen ngembangin bisnisnya. Tapi kadang-kadang resolusinya itu banyak orang justru gagal gitu untuk mencapai resolusinya. Nah, kalau menurut Bang Heri sendiri ini apa yang terjadi sih Bang? Orang-orang kok bikin resolusi tapi mereka nggak kunjung bisa achieve gitu Bang? Ya, ini juga saya sering amatin ya, karena saya kan punya member gym, dan saya lihat polanya patternnya memang setiap awal tahun itu biasanya lebih ramai ya setiap awal tahun. Dan karena apa? Karena mereka punya resolusi. Dan resolusi itu kan banyak tuh, bisa banyak bidang kan. Cuman di sini juga fokuskan bicara tentang resolusi yang berkaitan dengan fitness ya, dengan bidang yang saya jalani. Itu memang rata-rata setiap awal tahun mereka rata-rata punya resolusi, misalkan ingin punya badan ideal, badan ideal itu ya ada yang mau menurunkan berat badan atau mau langsung, ada yang mau gedein badan gitu, jadi terus mau gede, ada yang mau berotot, mau berbentuk, mau punya badan yang ideal. Nah ini sering kenapa alasannya awal tahun biasanya semangat untuk gym, karena ada resolusi target ini mendapat. Tapi kenapa tadi pertanyaannya kenapa banyak kan resolusi itu kemudian begitu tidak tercapai atau berhenti di tengah jalan gitu semangat. Memang itu yang terjadi, karena nanti tengah tahun atau mungkin bulan ketiga, mungkin kayak bulan depan nih, bulan Februari, bulan Maret, bulan kedua gitu. Nah itu permasalahannya biasanya kan itu di konsistensi. Memang saya lihat konsistensinya yang bisa untuk mencapai. Permasalahannya resolusi itu kita gampang buat misalnya
Tapi mungkin juga sudah bikin strategi, jadi mesti ada strateginya apa yang harus dilakukan dan juga mesti konsisten atau istiqomah lah, ya saya itu istiqomah konsisten untuk melakukan pekerjaannya, ya apa jadi strategi gitu. Jadi, nah ini yang masalah biasanya ada obstacle, ada distraction, ada masalah lain gitu. Nah itu yang distraction, nah, itu yang bisa menyebabkan resolusi gagal. Contohnya resolusi itu gagal, makanya jin-jin itu ya di awal sama di awal, lalu nanti itu yang bertahan lama-lama juga. Dan memang sudah punya istilahnya etos kerja atau kompetensi yang tanpa ada resolusi itu mereka sudah punya, gitu, sudah jalan terus. Maksudnya bukan resolusi awal tahun gitu. Dan masalah itu kan saya lihat resolusi awal tahun makin menyebar gitu. Dan itu di mana-mana saya lihat yang terjadi, makanya sering di Desember orang angel marketing itu biasa bilang resolusi awal tahun ya, itu menjadi produk menunjukkan resolusi gitu. Itu yang saya lihat ya fenomena resolusi ini. Kalau orang ingin mereka, let's say jadi konsisten gitu ya terhadap resolusinya, mereka kan belum putusan nih pengen sesuatu gitu. Step-stepnya apa aja sih menurut Bang Heri yang bisa lebih efektif gitu ya? Ya kan kalau saya lihat kan kayak Bang Heri ini di dunia fitness gitu ya, itu kan real banget gitu ya. Jadi artinya ketika dia mau bergerak, kemudian dia melakukan action gitu ya, itu kan bisa dapat langsung hasil gitu ya. Hasilnya artinya tubuhnya lebih sehat dan juga secara ototnya bertambah gitu. Nah, itu kan satu poin, apa sih yang membuat orang tuh mereka akhirnya menjalankan dan menjadi konsisten gitu. Yang pertama yang satu punya keinginan yang kuat ya, strong will, keinginan yang kuat yang biasa dipicu ada di baliknya itu ada alasan ya, alasan yang kuat. Misalkan biasanya ada orang yang saya lihat yang termotivasi begitu sudah kena stroke gitu kan, begitu kena stroke, itu lebih termotivasi dia karena itu sudah melakukan stroke, itu sehat lagi gitu. Dan dia ketika ada kesempatan dia untuk olahraga untuk mencegah terjadinya stroke yang kedua, yang ketiga itu, nah itu dia biasanya lebih termotivasi. Jadi itu strong will-nya itu atau trigger why itu masalah pain ya, dia menghindari pain. Ada juga yang gain benefit, jadi ingin wah misalkan anak muda ingin punya badan yang bagus supaya bisa attract ya, bisa attract lawan jenis misalkan. Nah bisa itu namanya isinya gain ya, jadi ada pain ada gain. Nah itu mesti punya alasan yang seperti itu yang kuat supaya dia bisa mengatasi supaya dia bisa mengatasi obstacle-nya yang penyebab yang dia menjadi berhenti di tengah jalan. Nah kemudian juga tentunya ditunjang dengan ditunjang dengan istilahnya dengan latihan atau dengan program yang tepat, strategi yang tepat. Dan juga kalau misalkan di kita di bidang fitness, suplemen yang tepat gitu, makanan yang tepat, ini yang akan menunjang kita untuk mencapai kecepatan hasil. Tadi kan orang mungkin putus asa karena hasilnya lambat gitu kan, hasilnya lambat gitu. Kita ingin mempercepat. Bagaimana mempercepat hasil itu? Nah, kita mesti tahu, kita temani diri kita apa yang kita butuhkan gitu kan. Misalkan kita butuh suplemen, suplemennya atau kita bisa butuh protein, kita kurang protein dari asupan yang normal, kita ambil suplemen protein, dan kalau badan kita kurang anabolik misalnya, dan kita susah membentuk otot, ada masalah dengan hormonal gitu kan. Nah, kita butuh suplemennya untuk meningkatkan hal tersebut gitu. Jadi kita mesti kenal, jadi masih ada ilmunya, jadi tetap ilmu itu juga penting gitu. Kenapa orang tidak bisa mempercepat hasil tidak cepat? Karena memang ikut kita manusia, memang karakteristik kita mau instan, sesuatu instan. Itu rata-rata disebutkan di instan, present, karena instan. Orang kita ini memang ingin yang instan. Nah, makanya itu kita mesti punya ininya, kita tahu pendukungnya, kita kenapa kita butuh mengenai komunitas itu istilahnya seperti advantage itu adalah advantage kita daripada yang sekedar sebenarnya untuk makan aja cukup sebenarnya ya, olahraga makan cukup, tapi advantage kurang. Kalau kita mau kecepatan harus ada tambahan. Kita mesti sadar di mana kekurangan kita, karena pola makan kita mungkin kurang protein ya,
terus juga kita ternyata kondisi tubuh kita kurang anabolik, kita dia membentuk otot dan tidak tercapai kondisi yang menciptakan itu. Jadi ya itu seperti yang saya lihat. Oke, oke. Bang, sebelum lanjut nih, kita sapa teman-teman dulu ya Bang. Di sini ada Mas Foto Fauzan, halo Mas. Ada Allsport Pulse Indonesia, Okta Reskinanda, kemudian Dunia Rumah Pro, Rizky, Muhammad Fajar. Salam sehat buat Coach Soma dan Coach Heri, sama-sama. Terus Bravo, ada Gawacana, kemudian ada siapa nih? Mbak Git. Afwan, suaranya udah jelas. Oh iya ya, nanti coba kita nih dipantau nih, suaranya kurang jelas. Ada Yasin yang menunggu sakit dulu baru olahraga. Ada Yogi Gus, kemudian nggak diabetes lagi. Kenali kebutuhan diri kita ya, Coach. Oke. Oke, Bang Heri. Tadi menarik tuh, Bang Heri sempat nyinggung tentang strong why. Strong why yang membuat orang mereka mau bergerak dan mau konsisten terhadap resolusi yang sudah mereka buat. Nah, kemudian dari strong why ini tadi diperjelas lagi dengan pain dan gain. Pain itu artinya kan mungkin masalah gitu ya, atau mungkin akibat buruk kalau dia nggak melakukan dan mengerjakan resolusi yang sudah dibuat. Sedangkan kalau gain itu adalah apa yang mereka dapat kalau mereka melakukannya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dari pain dulu deh Bang. Gimana caranya orang nanti dia punya resolusi, kemudian dia bisa membangun pain tadi bahwa kalau gue nggak melakukan ini, maka akibatnya akan buruk buat diri gue. Nah, gimana tuh Bang cara membangun apa ya istilahnya awareness kita terhadap situasi itu Bang? Apa? Ulangi terakhir yang ulangi. Dia kan tadi Bang Heri menyampaikan ada strong why ya, strong why. Nah, strong why itu dimulai dari adanya pengetahuan kita tentang pain dan gain. Iya. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun awareness kita terhadap pain dan gain tadi, Bang? Ya itu makanya itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing kan. Tapi memang kalau secara statistik itu orang tuh lebih secara psikologi maksudnya orang itu lebih mau bermotivasi itu adalah ketika dia takut pada sesuatu. Makanya kayak dalam Islam kan, dalam agama kita juga, dalam Al-Quran itu kan ada ancaman, ada reward gitu kan, ada pahala gitu, ada dosa, ada pahala, ada neraka, ada surga gitu kan. Itu tapi memang ada tipe juga orang yang lebih termotivasi apabila mendapatkan gain gitu. Nah itu masing-masing yang kita mengenali gitu. Dan itu masing-masing individu yang harus tahu tentang dirinya. Jadi harus istilahnya dia harus muncul, harus introspeksi bisa dilihat dalam kehidupan dia. Ya kan, misalkan tadi kan saya sudah contoh, misalkan orang yang udah ngalamin stroke gitu, atau orang yang belum ngalamin stroke dia punya stroke gitu kan, takut gitu. Misalkan saya umur baru 40 atau umur 30 sudah stroke gitu kan, dan kita melihat wah dia lumpuh, dia nggak bisa di mana-mana gitu kan. Nah, itu pain gitu kan, itu pain yang kita menghindari gitu. Pain ada yang tidak mengalami, ada yang kita nggak perlu mengalami, tapi itu sudah takut gitu. Tapi jangan apa. Terus dia mereka lihat di rumahnya ternyata dia jarang olahraga, makan sembarangan, banyak makan yang berminyak-minyak, misalkan di sekitar seperti itu kan. Ya udah, kita akan termotivasi untuk tidak melakukan itu gitu. Tapi makanya itu kembali ke masing-masing. Karena kalau game itu misalkan bisa mungkin kalau kayak atlet atau kayak kita butuh penampilan gitu untuk mendapatkan penampilan atau untuk image, nah itu mungkin itu tuh kita dapat game itu termotivasi kita untuk badan misalnya untuk latihan lebih keras segala macam. Nah itu kalau itu bisa memotivasi juga. Jadi tapi kita kembali kepada masing-masing, makanya kita ya analisa lah masing-masing kira-kira apa yang menyebabkan apa sih saya ini keinginan saya harus begini, saya harus tercapai target saya seperti ini. Nah itu yang kita coba gali gitu. Nah, itu banyak sebenarnya kan contoh-contohnya banyak sebenarnya yang bisa lihat di kita. Terus juga
Tapi ya kembali ke masing-masing. Ada orang yang lebih pengen, misalkan ada orang yang lebih kayak anak kita sendiri, lebih ada yang termotivasi kita ancam baru dia melakukan, ada yang ketika kita kasih lagi dapat dia bonus gitu. Nah itu makanya dari harus ada seperti ancaman dan juga motivasi benefit gitu, gain itu dua-duanya sebenarnya bisa berjalan. Cuma memang ada yang condong ke salah satu sisi. Nah itu yang perlu digali masing-masing gitu. Ini apa sih manfaatnya kalau misalkan kita tinggalkan kita tidak tercapai apa nih konsekuensinya? Misalnya kita capek, badan kita tidak konsekuensi seperti teman kita misalkan. Kalau kita nggak mau dia menderita, dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan dia lumpuh segala macam, dia ke toilet aja dibantu, itu menakutkan, di pain gitu. Itu yang kita coba hindari, nah itu yang akan memotivasi. Iya, jadi memang dengan kita meletakkan pain dan gain tadi, itu membuat resolusinya jadi punya nyawa gitu Bang ya, punya apa ya bahasanya ya, punya emosional lah gitu loh. Jadi kita bergerak mau melakukan hal tersebut gitu, karena sifatnya manusia kan tadi ya, kita menghindari kesakitan, menghindari masalah, dan kita mencari kemudahan gitu ya Bang. Iya, iya. Nah, selanjutnya gini Bang, kan oke lah kita udah punya strong why nih. Tapi kadang-kadang juga orang yang mungkin mereka punya hambatan-hambatan gitu ya. Nah, apa yang mesti dilakukan ya ketika misalnya kita ketemu hambatan nih. Oke, let's say kita udah punya strong why, kita udah mau mulai nge-gym atau kita mau mulai action kita gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan tuh ada hambatan gitu. Nah, itu apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika dia menemukan hambatan yang akhirnya membuat dia ya harus berhenti sebentar gitu loh untuk mengatasi hambatan itu tersebut. Ya, pertama-tama tuh memang yang harus tahu dunia yang saya alami sendiri itu. Kita tuh biasanya ada yang kita sebut dengan momentum ya, momentum. Ketika momentum tuh, misalkan kita lagi rutin uji, itu dan kekuatan kita naik terus kan, terus badan kita terasa perubahannya. Itu biasa rajin semangat tuh momentum ya. Jadi gua misalkan, kita ada anggota keluarga kita yang sakit atau kita mengalami isolasi sendiri seperti musim pandemi sekarang kan, maka momentum hilang itu. Nah itu biasanya tuh berat memang. Nah itu biasanya berat biasanya itu kebanyakan gugurnya gitu, kebanyakan hilangnya di situ ketika mengalami yang seperti itu momentum. Nah ini makanya ini yang memang kita bisa lihat, kalau mungkin saya lihat mungkin orang-orang yang di atas saya gitu, orang-orang yang saya pikir wah ini badannya sudah lebih ideal atau gimana, sudah dia latihan, kan itu dia video dia latihan, saya termotivasi mau latihan, jangan latihan, dia aja bisa kayak gini, misalnya saya lakukan tapi sekarang udah lama saya nggak lakukan gitu kan, nanti mulai timbulnya keinginan. Nah, terus juga mulai dinanti kan momen yang awalnya kurang. Nah, buang mesin itu juga kalau misalkan kita lihat punya badan itu ya tiba-tiba kita terlatih terus tiba-tiba cium, tiba-tiba itu pasti ada rasa gimana gitu, rasa yang tidak enak. Nah itu oke. Kalau saya ya, jadi termotivasinya ya orang yang kita bilang di atas kita ya, untuk memotivasi kita supaya kita kembali target kita yang awal gitu. Itu yang kalau di dalam fitness itu sebenarnya banyak gampang lihat di YouTube, di Instagram ini banyak orang-orang yang latihan terus juga dia postingin progresnya dia. Nah itu kalau bagi saya motivasi. Oke. Nah, kalau Bang Heri sendiri bisa sharing nggak Bang? Pengalaman dalam membuat resolusi, kemudian kayak contoh kan Bang Heri sekarang secara body ini, secara badan juga fisik gitu ya, itu kan bisa dibilang sudah tercapai itu Bang goalnya, atau belum, atau gimana? Atau memang Bang Heri masih ada goals lagi nih yang pengen dicapai dari sisi fisiknya Bang Heri ini? Maksudnya resolusi, maksudnya dari ayah gitu. Iya, pengalamannya.
Ya kalau saya ini sebenarnya kalau saya kan kalau itu kalau fisik itu saya mau misalkan saya ingin gede atau saya ingin cutting kita kan kalau di dunia fitness ini ada bulking ada cutting gitu kan. Kalau kayak sekarang ini saya target saya bulking gitu. Nah ini tuh ada selalu ada kalau sekarang kan ini gede banget gitu dengan gede tapi mungkin tapi kalau dulu mungkin sempat misalkan saya ada beberapa bulan saya target saya cutting gitu kan memberikan badan. Nah itu tapi kalau saya sebenarnya nggak terlalu fokus di resolusi tahun ada waktu tertentu ya, karena saya sudah punya habit ya gitu. Ini sudah bagi saya sudah habit. Dan saya sebenarnya lebih ke ini sama game-nya juga semampu saya. Saya terus terang saya makan juga nggak terlalu kontrol gitu kan. Gitu. Tapi yang penting saya jaga suplemen, misalkan saya bikin badan sama anabolik, minum bibion rutin, gitu kan. Iya. Juga latihan rutin, dan latihan ini kan membuat kita ya sehat dan segar dan fresh dan juga bagi saya itu kayak kreasi saya masa aman atau ke pantai ke gunung gym itu bagi saya tempat rekreasi gitu cara saya di gym. Nah itu ketika kita mencintai suatu aktivitas untuk kita mencapai goal itu sangat gampang gitu. Nah mungkin satu lagi itu selain strong lagi itu aktivitas ini kalau bisa kita cintai gitu jadi kayak passion gitu. Kalau bagi saya fitness ini sudah passion sudah jadi saya punya mungkin ada terus sampai misalkan saya ingin naikin gitu. Sekarang saya nomor 1,5 saya ingin melihat membangun badan saya berapa. Tentunya ada caranya seperti menambah makan, menaikkan kalori, dan juga tentunya menjaga tubuh di ketebalan anabolik dengan menjaga hormon penunjang seperti testosteron. Nah itu yang mesti saya jaga. Itu kalau saya cuma seperti itu aja, dan itu tiap tahun saya lakukan biasanya kalau ada tujuan tertentu, misalkan ingin cutting, ada tujuan yang cutting ya saya cutting. Cuma kalau sekarang saya ingin segede yang saya mampu lah gitu, tanpa saya terlalu ngatur makanan ya. Dan umur saya juga sudah lumayan ya gitu. Jadi saya dengan pola latihan yang sesuai dengan umur. Oke. Oh ya, mantap nih sharing ini. Nah, sebelum ini Pak Heri, jadi kita hari ini sebenarnya disupport sama Libion ya Bang Heri ya? Iya, ya. Acara live kita hari ini. Buat teman-teman yang belum follow akun Instagram kita ini, follow dulu. Kenapa harus follow? Karena nanti teman-teman yang nanya ataupun nanti merespon live kita ini, itu kita ada giveaway ya Bang Heri ya? Di belakangnya Bang Heri tuh kayaknya ada disiapin giveaway ya? Ya. Nah, kira-kira mau dikasih apa nih Bang Heri? Mau dikasih pertanyaan atau mau di challenge? Suruh pakai, ntar suruh testimoni gitu. Atau gimana Bang? Silakan Bang Heri. Pakai ini manfaat video bagi saya gitu. Iya, iya. Ya, Libion ini saya sudah 3 bulan ya saya minum rutin ya. Alhamdulillah saya kan selama ini suplemen itu ada banyak ya. Mungkin next time kita discuss masalah suplemen ya, jenis suplemen. Itu ada banyak, ada pembicaraan tentang panjang. Ya, jelas saya saat ini suplemen yang saya pakai satu Libion saya minum 3 kali sebelum latihan. Ya, sebelum latihan. Saya sudah tidak menggunakan pre-workout. Jadi kalau teman-teman yang kita gym, kita pasti tahu tentang pre-workout suplemen. Itu nanti kita bahas di waktu banyak. Saya cuma minum juga sebelum latihan. Kemudian saya minum whey yang isolate whey setelah latihan. Itu aja sekarang suplemen saya. Nah, untuk manfaat ini yang Libion ini, saya merasakan nggak ada perbedaan. Saya pakai pre-workout, jadi kan yang bikin kita ngepam, bikin kita semangat gym, power naik. Nah, terus yang paling penting itu rasa gain muscle kita itu terasa, karena tubuh kita kan testosteronnya dinaikin gitu dengan minum ini. Itu membuat kita lebih anabolik dan juga
secara peredaran darah, karena ini ada protein sama cabai Jawa ya. Itu saya kunjungi gitu ya. Itu manfaatnya semuanya itu untuk merangsang peredaran darah. Nah, ketika kita ngejim itu, ketika peredaran darah hakikatnya kita mengangkat beban itu sebenarnya pompa, gitu. Pompa darah ke organ kita, ke otot kita gitu ya. Otot kita berkembang karena diangkat ini kan kita membangun otot kita, jadi merangsang pertumbuhan otot kita dengan cara memompakan darah dengan mengangkat beban. Nah, dengan minum Libion ini saya merasa peredaran darah lancar itu lebih memudahkan darah itu ke otot kita gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah saya sudah tidak perlu lagi beli pre-workout sebenarnya. Walaupun ini sebenarnya kategori bukan pre-workout, ada juga orang yang salah sangka. Waktu saya telepon di Facebook saya bilang saya minum 3 sebelum latihan itu minum ini bisa malam bisa besar sebenarnya. Cuma kalau saya latihan pagi, saya sebelum latihan minum ini 3 masuk sekali itu 750 mg tribulus ya. Nah itu saya merasakan manfaatnya. Nah, dan itu sebenarnya ini bukan pre-workout, tapi ternyata fungsinya secara paut semangat dan juga bikin saya kelihatan bikin otot saya belum bisa mengikuti target saya gitu. Jadi kelihatan misalnya ketika kita latihan kita nggak ada progres lagi. Nah itu kelihatan kalau kita orangnya lihat. Nah dengan ini saya progres saya tercapai gitu. Iya, saya mereka mengajarkan juga untuk teman-teman yang nge-gym, silakan coba juga. Alhamdulillah banyak teman-teman yang punya merasa manfaatnya dari WA mereka segala macam, juga dari beberapa komen mereka gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi gitu Bang ya, si Libionnya tadi bisa seperti itu ya. Nah sekarang kita balik ke teman-teman nih Bang. Nih Bang Heri mau giveaway nggak tuh tadi? Mau di giveaway? Giveaway-nya mau dijalanin nggak tuh Bang? Waduh, sorry keputus ya? Enggak. Putus ya? Nah, di sini agak keputus. Ulangi Bang Omar. Libionnya mau di giveaway ke teman-teman yang komen atau yang bertanya mungkin? Ada yang bertanya nggak? Ya sekarang kalau misalnya. Coba ya. Di sini di bawah, di sini ada yang nanya tadi tuh. Enggak ada yang nanya sih, cuman lebih banyak ke statement aja sih ya. Ini ada yang nanya nih, coach di belakang apa ya? Menarik kayaknya. Dari Mas Gawacana siapa nih? Terus dari enggak diabetes lagi, itu di meja giveaway ya coach? Apa? Saya nggak dengar. Ini. Di bawah coba lihat ya, di komen. Komentar. Di mana di komentar? Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Kalau ada komentar dibacain aja Pak, di sini nggak bisa kelihatan. Oke, nanti gini aja deh. Kita mau kasih berapa botol coach untuk giveaway? Wah, mana itu? Saya giveaway berapa? Mau dikasih berapa? 2 botol aja ya, 2 botol ya. 2 aja. 2 ya. Untuk orang yang komen, tapi dia wajib follow dulu ya, wajib follow 1 Instagram, kedua subscribe di YouTube-nya Libion. Gitu ya Bang ya? Oke. Nanti panitia nanti yang menentukan. Jadi nanti akan di DM atau di kontak langsung sama panitia yang berhak mendapatkan 2 botol. Jadi ada 2 pemenang ya untuk giveaway dari Libion. Oke Bang Heri, kita juga jangan panjang-panjang Bang Heri karena menurut saya kita akan dunia seperti ini. Kita akan menggali banyak hal terkait dunia dunia kesehatan lah, dunia kesehatan, dunia fitness, kemudian juga mengenai mindset gitu ya, kita akan banyak ngobrol. Mungkin untuk sore hari ini kita cukup dulu ya Bang Heri ya. Oke, boleh. Oke, kita cukup dulu. Tapi teman-teman jangan lupa untuk follow akun Instagram kita dan juga subscribe di YouTube karena kita akan banyak sharing di 2 platform itu ya, di IG dan di YouTube. Gitu. Oke Bang Heri, makasih waktunya dan juga atas ilmu-ilmu yang sudah di-share. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya.
Oke, sip. Thank Oke, you. sip. Thank you, Bang Heri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.